ketika kita berbicara tentang misi dan pemberitaan Injil, seringkali ada dua kesan yang selalu ada di dalam benak setiap orang. Kesan yang pertama, misi dan pemberitaan Injil itu bicara tentang pedalaman dan primitif. Saudara, ketika kita punya pelayanan misi di pedalaman Papua misalnya, atau pedalaman Kalimantan, nah itu baru pelayanan misi. Tapi kalau pelayanannya atau proyek misinya ada di Manado, Jakarta, Surabaya, Makassar misalnya, itu bukan pelayanan misi, itu pelayanan diakonia. Semakin dalam, semakin misi. Apalagi ditambah ya saudara sekalian, apabila suku-suku yang kita layani merupakan suku-suku yang primitif. Busananya beda dengan kita, tidak bisa berbahasa Indonesia, dan ada isu kanibalisme di dalamnya. Pasti itu vibes misinya atau kesan misinya itu kuat sekali. Yang kedua saudara sekalian, ketika kita bicara masalah misi dan pemberitaan Injil, maka selalu identik dan diasosiasikan sebagai pelayanan yang penuh dengan penderitaan, penolakan, dan mungkin penganiayaan. Saudara, hal ini wajar, karena di dunia ini masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, ketika kita bermisi di antara bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, rasa-rasanya memang penolakan menjadi satu paket di dalamnya. Tetapi yang saya mau soroti adalah seolah-olah kalau belum menderita, kalau belum penganiayaan, belum ditolak di dalam pelayanan misi, maka kita belum mencapai puncak di dalam pelayanan misi. Apalagi ditambah saudara sekalian ya, setiap khotbah misi, pertemuan misi, seminar misi, selalu ada sharing di mana misionari di ladang misi misalnya menderita, ditolak, bahkan diantaranya harus mati martir di ladang misi. Saudara sekalian, hal-hal seperti inilah yang menjadi kesan misi itu seolah-olah pelayanan yang penuh penderitaan, penolakan, dan penganiayaan. Terus terang saudara, dulu saya juga berpikir seperti itu. Ketika Tuhan menangkap hati saya untuk misi, maka saya berkobar-kobar bagi misi. Saya selalu punya satu tujuan, bisa mati di ladang misi. Dulu saudara, dulu ya. Sekarang gimana contoh? Masih punya pikiran yang sama nggak ya? Rasa-rasanya sih saya tidak akan mati di ladang misi. Tetapi kalau saya tidak hati-hati, saya bisa mati karena kolesterol yang tinggi. Saudara sekalian, dua kesan ini adalah dua kesan yang memang benar bisa membangkitkan semangat bermisi dan pemberitaan Injil bagi sebagian orang. Tetapi sebagian besar yang lain takut. Saudara, bagaimana tidak takut apabila yang ditawarkan di dalam misi dan pemberitaan Injil adalah sesuatu yang mengerikan? Penuh penolakan, penuh penganiayaan, penuh yang lain. Saudara sekalian, masalahnya ketika banyak gereja Tuhan tidak bermisi dan tidak melakukan penginjilan, maka the Great Commission becomes the Great Omission. Pengabaian agung, amanat agung menjadi pengabaian agung. Saudara sekalian, salah satu aspek yang kurang ditekankan di dalam pelayanan misi dan pemberitaan Injil adalah aspek sukacita dan pesta. Iya, sukacita dan pesta. Bahwa Allah menyediakan sukacita yang melimpah bagi siapapun yang terlibat di dalam pelayanan misi dan pemberitaan Injil. Karena pelayanan misi dan pemberitaan Injil adalah pelayanan yang dekat dengan hati Allah. Saudara, ketika kita berbicara masalah pesta ya, maka seringkali kita berpikir pesta itu sesuatu yang bersifat hedon, sesuatu yang bersifat duniawi, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan rohani. Tetapi tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab seringkali kata pesta itu muncul? Di dalam kitab Injil saja, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, setidak-tidaknya ada 17 kali di dalam 16 ayat kata pesta muncul. Saudara sekalian, kalau kata pesta itu diperluas menjadi misalnya perayaan, pernikahan, perjamuan, maka jumlahnya akan lebih daripada 17 kali. Dan di antara 17 kali itu, 8 di antaranya berbicara tentang pesta atau perayaan. Ketika orang yang berdosa bertobat, orang yang terhilang pulang, dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Saudara sekalian, mungkin ada yang bertanya, mengapa sih Injil seringkali menggunakan kata pesta untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang makna teologis tertentu? Saudara, kita harus ingat bahwa penulis kitab Injil adalah orang-orang yang sangat dipengaruhi oleh budaya Yahudi pada waktu itu. Dan orang Yahudi adalah orang yang gemar berpesta. Ada banyak perayaan pesta di dalam tradisi iman orang Yahudi. Salah satu contohnya Paskah, Passover. Mereka merayakan kemenangan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka merayakan Allah yang mampu membebaskan mereka dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Dan saudara, ada banyak pesta-pesta lain yang dirayakan oleh orang Yahudi. Saudara, bagaimana dengan kita orang Manado di Sulawesi
Sulawesi Utara. Kesan saya ya, meskipun saya ini belum lama di Manado, baru 1 tahun lebih, kesan saya orang Manado itu suka sekali berpesta, suka sekali berdansa. Jadi kalau ada musik sedikit, nah itu pasti ada joget-joget gitu ya. Apalagi saudara sekalian, kalau ada artisnya. Kira-kira artisnya apa? Babi putar saudara. Saya jamin kalau ada artisnya, maka yang habis DP kulitnya dulu. Dan tidak ada antrian saudara ya. Saudara, berbeda dengan pesta yang mungkin kebanyakan kita rayakan, yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan kerohanian atau sesuatu yang bersifat perayaan akan Tuhan. Di dalam Alkitab seringkali dijelaskan bahwa pesta itu menjelaskan bahwa ada orang bertobat, berdosa, dan itu dirayakan. Secara khusus di dalam Injil Lukas pasal 15, ada 3 perumpamaan yang diberikan Yesus kepada para pendengarnya pada waktu itu. Perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Saudara, ketika ada yang hilang ditemukan, maka ada sukacita. Ketika domba itu ditemukan oleh gembala, gembala mengatakan kepada para tetangganya, sesamanya, teman-temannya, bersukacitalah bersama dengan aku. Ketika perempuan itu menemukan kembali dirhamnya, dia mengatakan kepada besti-bestinya, tetangganya, bersukacitalah bersama dengan aku. Begitu pula ketika anak yang hilang itu pulang, bapak juga mengadakan pesta. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, karena anakku yang telah mati itu hidup kembali. Saudara sekalian, ada sukacita yang melimpah, ada pesta, tatkala yang hilang itu pulang. Tatkala bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah, itu boleh mengenal Allah. Saudara sekalian, saya tertarik dengan 2 pesta di dalam 3 perumpamaan ini. Pertama, pesta yang dirayakan oleh gembala ketika dia menemukan 1 domba yang hilang. Saudara, menarik, saudara sekalian, gembala yang digambarkan di dalam Lukas pasal 15, itu bukanlah gembala yang bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan, puji Tuhan, haleluya, yang hilang cuma 1, 99 masih aman. Dia tidak berbicara seperti itu, dia tidak bersyukur seperti itu. Tetapi gembala yang digambarkan dalam perumpamaan ini adalah gembala yang meninggalkan 99 dan pergi keluar mencari 1 yang hilang. Saudara sekalian, gembala ini tahu 99 ini aman di dalam kandang. Tetapi 1 yang hilang cuma akan menuju 1 tujuan yang pasti apabila dia tidak ditemukan, yaitu maut. Oleh karena itu, saudara sekalian, gembala ini meninggalkan 99 dan pergi keluar mencari 1 yang hilang. Saudara, perumpamaan ini juga menegaskan bahwa sukacita dan pesta itu diadakan bukan untuk 99 yang aman di dalam kandang, tetapi justru pesta ini diadakan bagi 1 domba yang hilang itu ditemukan. Saudara, perumpamaan ini pada akhirnya menantang gereja Tuhan. Setiap gereja Tuhan, ada banyak gereja Tuhan hari-hari ini habis waktu di 99 ini, sampai lupa panggilannya untuk pergi keluar menjangkau 1 yang hilang. Tentu bukan gereja kita, saudara. Gereja di luar, gereja kita misioner sekali. Saudara, kita diingatkan bahwa sukacita, pesta itu ketika yang hilang kembali pulang. Saudara, berbicara masalah pergi keluar dan mencari yang hilang, maka saya teringat 1 kata dalam bahasa Yunani, yaitu ekbalo. Ekbalo ini terdiri dari 2 suku kata. Ek, keluar, balo itu melempar dengan kekuatan atau menendang dengan kekuatan. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, ekbalo itu disebut dengan menendang keluar atau melempar keluar. Saudara sekalian, kata ekbalo itu seringkali keluar atau muncul ketika Yesus mengusir roh jahat dari seseorang. Ekbalo, dilempar keluar, ditendang keluar. Atau kata ini juga muncul ketika Yesus mengusir para pedagang di bait Allah. Ekbalo, keluar, ditendang keluar, dilempar keluar. Tetapi perhatikan saudara sekalian, kata ekbalo juga muncul dalam konteks pengutusan. Di dalam Matius pasal 9 ayat 38. Yesus berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengutus. Kata mengutus ini ekbalo, menendang keluar, melempar keluar. Siapa yang dilempar, siapa yang ditendang? Pekerja-pekerja ke dalam tuayan. Siapa pekerjanya? Kita semua, saudara sekalian. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan diekbalo, dilempar keluar, ditendang keluar untuk mencari 1 yang terhilang. Saudara sekalian, berangkat dari kata ekbalo, kadang-kadang pelayanan misi dan pemberitaan Injil itu butuh paksaan secara intensional. Kadang-kadang setiap kita itu butuh ditendang keluar, dilempar keluar, supaya
tidak lupa akan visi menjangkau yang terhilang. Secara khusus, tugas mengekbalo di dalam gereja itu ada di dalam MPI, Komisi Misi dan Penginjilan. Komisi Misi dan Penginjilan bertugas untuk mengekbalo setiap komponen yang ada di dalam Jemaat Gemim Kristus Manado ini untuk bisa kembali mengingat visinya. Saudara, kadang-kadang orang berpikir tugas misi dan penginjilan itu hanya tugasnya MPI. Itu bagiannya MPI, Jo. Yang lain tidak. Salah, saudara sekalian. Bahwa tugas misi dan pemberitaan Injil tidak pernah dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Tetapi panggilan memberitakan Injil, panggilan untuk misi, itu adalah tugas setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, misalnya ada yang diekbalo oleh MPI, jangan terlalu hard feeling ya, karena memang tugas kami, job desk kami memang mengingatkan setiap komponen di jemaat Tuhan ini untuk keluar menjangkau yang terhilang. Saudara sekalian, pesta yang kedua yang menarik hati saya adalah pesta yang diadakan oleh bapak yang kehilangan anak ini. Ketika anaknya pulang kembali ke rumah, dia mengadakan pesta. Tentu setiap kita pernah mengadakan pesta ya. Bagi kita yang orang tua, ketika anak-anak kita ulang tahun, naik kelas, dapat prestasi, atau mungkin masuk universitas tertentu yang kita anggap bergengsi, kita mungkin bersuka cita, merayakan dan mengadakan pesta. Tetapi menarik, saudara sekalian, pesta yang diadakan oleh bapak ini adalah pesta yang aneh. Bapak ini bapak yang agak lain. Bapak ini mengadakan pesta bukan karena anaknya mendapat pencapaian atau mendapatkan prestasi, tetapi justru bapak ini mengadakan pesta bagi anak yang selama ini menjadi aib bagi keluarga. Saudara sekalian, bapak ini seolah-olah tidak peduli apa kata dunia, apa kata tetangga, apa kata sesama, apa kata budaya pada waktu itu. Yang dia pedulikan cuma satu, saudara sekalian. Anak yang hilang itu kembali pulang. Anak yang telah mati hidup kembali. Dan dia bersuka cita dan mengadakan pesta bagi pulangnya anak yang hilang. Saudara, perumpamaan ini itu merefleksikan buat saya pribadi. Apa sih yang menjadi tujuan tertinggi saya sebagai orang tua Kristen? Saya selalu mengatakan kepada diri saya bahwa tujuan tertinggi saya sebagai orang tua Kristen adalah membawa anak saya mengenal siapa Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan ada yang lain, dan membawa anak saya mengenal panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, kalau hal itu terjadi, maka saya akan menjadi orang tua yang paling bersuka cita. Saya akan merayakan, bahkan mungkin saya akan mengadakan pesta, karena anak saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengenal panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, kalau anak saya mengenal panggilan Allah dalam hidupnya, tidak peduli dia mau jadi PNS kek, mau jadi pengusaha kek, mau jadi dokter kek, mau jadi ibu rumah tangga, atau mungkin menjadi misionari garis depan di Somalia sana, selama itu panggilan Allah dalam kehidupannya, saya adalah orang yang bersuka cita. Saudara, sayangnya, banyak orang tua Kristen tidak lagi menjadi hal-hal seperti ini sebagai tujuan utama. Justru mereka lebih bersuka cita apabila anaknya mendapat pencapaian yang lainnya daripada mengenal Tuhan. Saudara sekalian, di dalam 3 pesta, di dalam 3 perumpamaan itu, menggambarkan bahwa memang ada sukacita yang melimpah di kerajaan sorga sana, di antara malaikat-malaikat Allah ketika yang berdosa itu bertobat. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berpikir, contoh, sukacita dan pesta itu kan hanya dilakukan ketika ada buahnya. Kalau ada buahnya baru ada pesta. Kalau ada yang bertobat baru kita rayakan. Tapi kan selama proses pemberitaan Injil, proses pelayanan misi, kan tidak ada sukacita, contoh. Yang ada adalah penganiayaan, penderitaan, penolakan, dan seterusnya. Bukankah kita di dalam prosesnya harus pikul salib? Benar, saudara sekalian, saya tidak mengungkiri bahwa memang harus ada pikul salib. Tetapi jangan lupa, saudara sekalian, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus bukan saja memberi kepada kita kemampuan untuk bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ujung bumi, tetapi Roh Kudus yang sama memberikan kita sukacita di dalam pelayanan misi dan pemberitaan Injil. Mengapa Roh Kudus memberikan sukacita? Karena di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tidak hanya bicara masalah perintah, tetapi juga bicara masalah Allah menjamin kemenangannya. Bahwa pada akhirnya nanti Kristus akan dikenal dari Yerusalem sampai ujung dunia. Meskipun di dalam pelayanan misi kita mengalami penolakan, meskipun di dalam pemberitaan Injil kita mengalami penderitaan, tetapi ada kemenangan yang Allah jamin. Saudara sekalian, oleh karena itu Kisah Para Rasul itu adalah paket komplit antara perintah dan janji kemenangan. Saudara, di dalam
Matius pasal 8 ayat 11. Yesus berkata kepada orang Yahudi, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Saudara, mungkin tidak secara eksplisit ini disebut dengan pesta, tetapi secara implisit kita bisa mengetahui ini adalah pesta, karena ada duduk dan makan. Saudara, ini pesta yang cukup aneh bagi orang Yahudi pada waktu itu. Pesta yang anomali. Mengapa saya katakan ini pesta yang anomali? Karena ini pesta, kita harus pahami ya saudara sekalian, Abraham, Ishak dan Yakub adalah 3 sosok sentral di dalam tradisi iman Yahudi. Dan duduk makan satu meja merupakan bukan hanya sekedar aktivitas konsumsi, tetapi juga mencerminkan kedalaman relasi. Jadi kalau kita diundang oleh orang Yahudi untuk duduk makan bersama dengan mereka, itu menandakan kita punya relasi yang deep. Saudara sekalian, masalahnya adalah orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus hidup adalah salah satu kelompok etnis yang paling tertutup, yang paling eksklusif, dan cenderung menjauhi orang-orang yang berbeda dari diri mereka. Sikap ini lahir karena faktor historis ya, faktor sejarah. Mereka punya pengalaman traumatis terhadap orang-orang yang berbeda dengan diri mereka, sehingga mereka menutup diri. Saudara sekalian, tetapi di tengah komunitas yang paling eksklusif ini, justru Tuhan Yesus mengatakan, kalian tahu tidak, di kerajaan sorga nanti, orang dari timur dan barat, bangsa-bangsa, itu akan duduk makan satu meja bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara sekalian, tentu gambaran ini adalah gambaran yang sangat mencengangkan bagi orang Yahudi. Bagaimana mungkin bangsa-bangsa yang dulu kita anggap kafir? Bagaimana mungkin bangsa-bangsa yang dulu kita anggap di luar anugerah Allah bisa duduk satu meja makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub? Saudara, gambaran ini juga penghiburan bagi kita orang Manado ya, bahwa di sorga masih ada makan-makan. Tetapi jangan bayangkan cuma ada tinutuan sama tino rangsak ya. Tapi di sana juga ada sate Madura, ada nasi Padang, apalagi soto Betawi, pecel lele, dan mungkin kita bisa saling icip satu dengan lainnya. Saudara, gambaran ini adalah gambaran bahwa keselamatan tidak hanya terbatas pada orang Yahudi dan orang Israel saja. Tetapi Allah mengundang setiap bangsa dari timur dan barat untuk bisa datang duduk satu meja dengan Dia. Saudara sekalian, visi ini kembali dipertegas. Gambaran ini kembali dipertegas ketika Yohanes mendapatkan satu penglihatan. Di dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 10, ketika itu Yohanes melihat sekumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Mereka sama-sama meninggikan Kristus di atas tatanya. Saudara, sekali lagi ini tidak dijelaskan secara eksplisit pesta. Tetapi saya cukup yakin ini adalah pesta perayaan kemenangan akhir. Bahwa sesulit apapun dalam pelayanan misi, menderita apapun di dalam kita memberitakan Injil, ada kemenangan pada akhirnya. Bahwa segala suku, kaum dan bahasa itu akan memuji Kristus. Saudara, visi ini seharusnya menjadi antusiasme kita, sukacita kita ketika kita melakukan pelayanan misi dan pemberitaan Injil. Memang benar sulit, memang benar mungkin ada aniaya, tetapi pada akhirnya nanti Kristuslah yang menang. Pada akhirnya nanti seluruh bangsa akan melihat siapa Kristus. Saudara sekalian, visi ini pada akhirnya menggerakkan hati saya, menggugah hati saya. Dulu saya adalah orang yang tidak terlalu suka bersosialisasi, lebih suka menyendiri. Tetapi ketika saya mempelajari hal ini melalui satu seminar misi, hati saya diubahkan oleh Tuhan. Saya menjadi orang yang cukup aktif ketika melihat orang-orang yang berbeda suku, bahasa, dan bangsa dengan saya. Satu ketika, saudara sekalian, ketika saya tinggal di Surabaya, saya pernah berjumpa dengan orang Cungkuo ya. Saya tahu dari bahasanya berbeda dengan kita jelas ya. Ada dorongan untuk bisa berkomunikasi dengan orang Cungkuo ini. Saya berharap sih dia bisa bahasa Inggris. Akhirnya saya coba memberanikan diri. Saya menyapa dia. Ni hao. Dengan mata berbinar-binar ketika dia mendengar kata ni hao yang diucapkan oleh orang Indonesia, dia membalas saya dengan bahasa Mandarin, saudara. Terus saya langsung bilang, "You can speak English?" Harapan saya bisa bahasa Inggris. Dan ternyata, saudara, dia membalasnya dengan bahasa Mandarin. Dalam hati saya, cilaka ini. Akhirnya, saudara, dia tetap semangat menceritakan entah apapun yang diceritakan dalam bahasa Mandarin ya. Akhirnya saya keluarkan jurus kungfu, 3 kungfu yang ada. Kungfu pertama, saya bilang itien, sedikit-sedikit. Kungfu kedua, pucetau. Tapi setelah kungfu pertama dan kungfu kedua, dia tetap ngajak saya bicara dalam bahasa Mandarin.
saya mau panggil saya punya istri, tapi istri saya di atas. Ini habislah. Akhirnya jurus ketiga, saudara sekalian, jurus pamungkas. Saya bilang, ineren orang Indonesia. Setelah saya bilang ineren orang Indonesia, baru dia, saudara sekalian, mungkin saya gagal ya berkomunikasi dengan orang Cungko ini. Tetapi saya tahu, nanti ketika saya berjumpa dengan Kristus, saya akan duduk makan bersama dengan orang-orang seperti ini. Bahwa mungkin hari ini penginjilan di Cungko sana itu mengalami kesulitan. Tetapi pada akhirnya Kristus akan menang. Pada akhirnya Kristus akan menang. Pengalaman kedua, saudara sekalian, lagi-lagi sama orang Cungko ya. Ada banyak sih, saya cuma mengambil orang Cungko ya. Saya bersyukur saya pernah kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Ketika saya masuk ada program Mandarin, di mana mahasiswa dari Cungko berkuliah di saat. Nah, saya waktu itu kenal banyak dengan anak-anak dari Cungko ini. Anak-anak Cungko ini pada ramai-ramai minta mahasiswa Indonesia untuk memberikan nama bagi mereka. Ada yang dikasih nama James, Peter, keren-keren lah. Terus saya kenal satu anak yang dekat dengan saya sudah anggap dia seperti saudara, dan dia juga menganggap saya sebagai saudara. Dia minta sama saya, Anthony, tolong kasih nama Indonesia. Oke, namamu apa sih? Chow Tien Chi. Jadi kalau nama Mandarin tuh selalu ada artinya ya. Nah, Tien itu kata dia tuh langit. Chi itu kayak catur. Mungkin catur, nggak tahu ya, mungkin saya salah spell, tapi catur. Saya pikir ya, kalau catur berarti ini orang pemikir ya. Pemikir punya strategi. Terus langit. Oh, ini Tuhan, hikmat Tuhan nih. Berarti mungkin orang tuanya ketika kasih nama Chow Tien Chi berharap anak ini menjadi anak yang berhikmat. Oke, Arif, saya sudah dapat ide. Namamu pasti keren sekali. Apa? Saya kasih kamu nama Arif. Saudara sekalian, yang lain James, Peter, saya kasih dia nama Arif. Karena kan Arif konteksnya bijaksana ya. Saudara sekalian, sampai hari ini dia memperkenalkan dirinya di mana-mana. Sampai yang saya dengar, sampai di Cungko, my name is Arif. Saudara sekalian, saya menceritakan ini karena visi yang datang daripada Tuhan. Visi kerajaan sorga itu merubah hati saya. Memaksa saya untuk mau berinteraksi, mau berkomunikasi dengan orang yang paling berbeda dengan saya. Dan ada sukacita bahwa nanti pada akhirnya Kristus akan menang. Saudara, salah satu pembicara seminar misi di Sinode ya, beberapa minggu lalu pernah mengatakan seperti ini. Orang yang dicengkram oleh visi adalah orang yang terobsesi oleh visi. Dan ketika orang terobsesi oleh visi, maka dia tidak akan berhenti sampai visi itu digenapi. Orang yang mendapatkan visi bahwa segala bangsa akan datang kepada Tuhan, maka orang itu pasti akan terobsesi sama visi itu. Dan sekali orang terobsesi sama visi itu, dia tidak akan berhenti sampai visi itu digenapi. Dan dia adalah orang yang pasti akan rela membayar berapapun harganya sampai visi itu digenapi. Saudara, kami gereja melalui Komisi MPI mencoba merumuskan kembali apa sih definisi kita ketika kita mengatakan menjangkau yang terhilang. Akhirnya kami dari MPI bersama gereja merumuskan 3 fokus yang kita akan kerjakan ke depannya. Saudara, 3 fokus itu kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fokus di antara pelayanan orang Tionghoa yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak hanya orang Chinese yang ada di kota Manado, tetapi kita juga memperlebar wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Mei, kami bersama-sama dengan Eben itu meletakkan batu pertama pembangunan asrama bagi orang Chinese Hakka yang belum percaya kepada Tuhan. Kami mengundang saudara sekalian bagi jemaat yang mau terlibat di dalam pelayanan misi di antara orang Chinese, baik di kota Manado maupun di Kalimantan Barat, untuk bisa menghubungi kami di MPI atau saya sebagai pembina MPI. Mari sama-sama kita boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Mari sama-sama kita bersukacita di dalam pelayanan ini. Karena kita tahu, pada akhirnya nanti kita akan melihat banyak orang Chinese menyembah Tuhan. Saudara sekalian, fokus yang kedua adalah pelayanan STA. Meskipun Sulawesi Utara merupakan wilayah Kristen, kantong Kristen, banyak sekali gereja Tuhan di sini. Tetapi kita harus sadari, kita harus akui, masih ada 4 suku terabaikan di provinsi ini. Kita bersama-sama dengan MPI berencana untuk mengambil pelayanan yang jauh lebih strategis untuk bisa menjangkau 4 suku terabaikan ini. Kalau Tuhan izinkan saudara, bulan Agustus kami akan mengadakan vision trip atau mission trip di wilayah suku terabaikan ini. Sekali lagi, kalau Bapak dan Ibu saudara sekalian yang mau terlibat, bisa menghubungi saya atau pengurus MPI. Dan yang ketiga, kita punya fokus di desa binaan atau wilayah binaan. Sekali lagi, meskipun ya saudara, ini wilayah Kristen, ini banyak gereja, tetapi kita juga harus mengakui bahwa di wilayah ini juga, di Sulawesi Utara, banyak Kristen KTP.
atau Kristen yang belum lahir baru. Oleh karena itu kita dipanggil untuk menjangkau yang terhilang. Saudara, 3 fokus ini membantu gereja kita, membantu setiap kita untuk bisa sama-sama merealisasikan visi amanat agung yang dari Tuhan ini. Kalau Bapak dan Ibu Saudara sekalian terbeban sama pelayanan orang Tionghoa, bisa hubungi kami. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau cicip-cicip pelayanan STA, boleh juga hubungin kami. Apabila Bapak dan Ibu Saudara sekalian ingin terlibat di dalam pelayanan penjangkauan di wilayah-wilayah Kristen lainnya, boleh juga hubungin kami. Melalui 3 fokus ini, kami berharap gereja ini bisa menjadi gereja yang makin misioner. Dan bukan saja misioner, tetapi juga semakin strategis di dalam mengerjakan misi amanat agung Tuhan. Saudara John Piper pernah mengatakan, hanya ada 2 jenis orang Kristen di dalam meresponi visi dari Tuhan. Jenis pertama adalah orang Kristen yang taat ketika tahu visi Tuhan. Ketika orang Kristen ini taat, dia bisa mengambil bagian sebagai utusan. Jadi kalau Bapak dan Ibu Saudara sekalian ambil bagian dalam mission trip, vision trip, mungkin ambil bagian di dalam misi pemberitaan Injil, maka Bapak dan Ibu Saudara sekalian sedang menjadi utusan. Tetapi mungkin di antara kita, ada yang tidak bisa ikut vision trip, mission trip, atau mungkin memberitakan Injil secara langsung. Karena mungkin ada beberapa pergumulan atau masalah tertentu. Kita bisa menjadi orang yang ngambil peran sebagai pengutus. Kita mendoakan, kita mensupport, kita mendukung secara finansial, sebenarnya kita sedang mendukung pelayanan ini. Saudara sekalian, jenis kedua yang saya berdoa dan berharap tidak ada di antara kita, yaitu tidak taat. Saudara, hanya ada 2 jenis orang di dalam meresponi visi kerajaan Allah ini. Kita mau jadi orang yang taat atau kita mau jadi orang yang tidak taat. Saudara sekalian, di dalam Mazmur pasal 67 atau Mazmur yang sering dikenal sebagai Mazmur misionari. Di sana dijelaskan bahwa Tuhan memberkati kita dengan tujuan supaya keselamatan Tuhan itu sampai di antara bangsa-bangsa. John Piper mengatakan bahwa Tuhan memberkati setiap gereja Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan dengan satu tujuan, supaya keselamatan Tuhan itu sampai ke ujung-ujung dunia. Saudara sekalian, John Piper mengatakan untuk meresponi Mazmur pasal 67, let the nations be glad. Let the nations be glad. Biarlah segala bangsa bersuka cita. Saya akan membacakan Mazmur pasal 67 bagi kita semua. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Biarlah melalui gereja kita, melalui kehidupan kita, segala bangsa bersuka cita.